Assalamualaikum, ucapku perlahan. Sudah terlihat Ki Dudui, Mang Idim, Bah Dewo, dan kini ada Mang Darman yang menjawab salamku. Langsung aku salami semuanya. Kirain mau sore gama kesininya. Tuh Budi di dalam masih tidur. Baru tidur tadi jam 9 pagi, ucap Ki Dudui. Aku hanya tersenyum ke arah Bah Dewo yang seperti tidak menyangka bisa berjumpa denganku lagi. Kenapa sih Bud? Padahal masih ada tempat enak buat tidur. Ucapku kesal melihat badan Budi berada di atas kursi dekat meja makan dan hanya tidurnya dengan cara menundukkan kepalanya saja. Aku hanya duduk di sebelah Budi setelah mengeluarkan makanan dan aku simpan di atas piring. Lalu aku suguhkan pada Ki Dudui, Mang Idim, Bah Dewo, dan Mang Darman. Lalu mengirim pesan kepada Dewi. Darman juga kaget kek. Tiba-tiba tadi pagi dapat kabar Rawatiwa sudah banyak darah dan kembali ada bangkai. Padahal beberapa bulan ke belakang sudah hampir banyak yang tenggelam aneh. Makanya rakit pemancingan sudah tidak ada lagi yang sewa kalau malam. Tahu-tahu ada Bah Dewo di sini. Tambah kaget lagi, ucap Mang Darman. Terdengar jelas olehku. Sama seperti cerita yang aku dengarkan dari Bah Iwan ketika berada di rumah sakit. Darman, biasanya kan Abah yang bersihkan tiap subuh atau malam hari ketika sudah ada bangkai kambing mengambang, agar warga tidak gempar kabarnya di kampung Sakalananggor dan orang-orang yang ada di talaga itu, jawab Bah Dewo dengan suara yang baru aku dengar lagi sejak kejadian malam itu. Seolah memutar kembali ingatanku berada di talaga mayit. Darman terus saja bercerita bagaimana keanehan lainnya di sekitaran talaga Cindek, tempat rakit-rakitnya itu berada. Bahkan sangat penasaran ulah siapa yang melakukan hal itu. Apalagi menurut Darman dan pengakuan orang-orang yang datang, sangat merasa ketakutan. Lalu ditangani oleh Bah Dewo yang hafal betul seluk-beluk 3-4 tahun ke belakang keadaan di sana. Walaupun aku sangat kagum di antara Ki Dudui, Mang Idim, dan Bah Dewo tidak menyebutkan nama keluarga Buromlah satu kali pun. Gam, kapan datang? Ucap Budi tiba-tiba membuyarkan pendengaranku pada obrolan Ki Dudui. Belum lama Bud, sudah tidur lagi saja. Sampai zuhur tanggung, bisikku perlahan. Tidak usah, cukup. Tunggu sebentar, Gam. Jawab Budi langsung berjalan ke arah kamar mandi. Tiba-tiba memberikan botol kecil berisikan darah merah kehitaman. Dari bulu-bulu yang semalam kamu berikan itu, hanya sosok kecil saja. Darah hitam itu pemilik utamanya lebih besar. Langkah kakinya besar, yang pernah kita lihat malam itu di dalam leweng awi kolot, ucap Budi menjelaskan sambil minum. Iya, sosok yang sama kemarin juga Bud. Ketika aku datang ke halaman belakang rumah Alda, aku dengar suaranya jelas langkah kaki itu. Jawabku memperhatikan terus darah dalam botol yang sedang aku pegang saat ini. Tidak lama terdengar Darman pamit dan terdengar juga begitu senang bisa berjumpa dengan Bah Dewo di kampungnya. Berjanji juga akan kembali nanti sore mengantarkan makanan ke rumah Ki Dudui. Bahkan aku baru saja mengetahui bahwa Bah Dewo bisa disebut sebagai kuncen di sekitaran rakit Darman berada. Mang Idim sudah ada kabar soal Alda? Tanyaku tiba-tiba. Budi hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali. Disusul Ki Dudui, Mang Idim, dan Bah Dewo masuk ke dalam dapur. Gimana Gam? Bah Dewo bersedia mengantarkan sampai leweng seberang Rawatiwas, tapi tidak ingin Jenab mati di tangan Buromlah. Ada 2 nyawa penting selain Alda sekarang Gam. Walaupun kita paham siapapun yang sudah menjadi budak iblis seperti Nipiah dan Buromlah akan gelap mata. Semua cara dihalalkan menurut mereka, ucap Ki Dudui langsung duduk di sebelahku. Gama sudah dengar malam kemarin. Budi juga bicara yang sama. Mengambil batu mustika dan selendang hitam di tangan Romlah tidak sulit kek. Benar yang kakek katakan. Tapi nyawa dan keamanan keluarga kita juga perlu dipertimbangkan, jawabku dengan sangat serius. Mang Idim dan Bah Dewo hanya menganggukkan kepala saja.
sementara Budi hanya memperhatikan. Bah Dewo, katakan saja, semua ini yang memulai bukan Romlah. Tidak apa-apa, keselamatan nyawa kita di dunia bukan lagi hak kita menjaganya, ucap Ki Dudui perlahan. Jauh sebelum kekayaan Bu Romlah semakin melesat, sebenar-benarnya kalau keamanan anak saya bisa terjamin, ucap Bah Dewo seperti masih ragu dengan ucapannya. Saya yang jamin Jenab, Bah. Apa Abah tidak mau berterima kasih, masih hidup sampai sekarang, tidak mati di tangan Sobar kemarin malam, bentak Budi tiba-tiba. Keadaan di ruangan dapur rumah Ki Dudui selain dipenuhi asap rokok siang ini, juga tiba-tiba berubah menjadi tegang. Budi, sudah, bentakku melihat ke arah Budi. Ki Dudui hanya tersenyum saja melihat kekesalan Budi siang ini. Sulit Bah Dewo berbicara siapa Abah di kampung Sekalananggor, Rawatiwas, dan Talaga Mayit itu. Ki Aman dan Ki Langsa sudah cukup dua nama itu. Seharusnya membuat Abah tenang, ucap Ki Dudui mengusap pundak Bah Dewo berkali-kali menenangkannya. Baik-baik, itikat saya baik ikut Budi ke rumah ini. Sebenarnya ingin Jenab selamat saja. Adiwangsa yang memulai terlebih dahulu menubalkan istrinya agar disetubuhi sosok besar dari Rawatiwas, sampai dia ditemukan tidak bernyawa di belakang peternakannya itu. Lalu dilanjutkan Romlah yang sanggup berjumpa dengan Nipiah. Hal itu juga sudah diketahui Romlah. Namun sayangnya tidak berhenti di situ. Setiap keinginan besar yang harus dikabulkan Nipiah, selain kambing-kambing, harus ada nyawa manusia, ucap Bah Dewo menjelaskan dengan raut wajah ketakutan. Bahkan membuat aku tidak menyangka, baru pertama kali mendengarnya, membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Bah Dewo, Abah, dan saya tahu harusnya di seberang rawa itu, tempat dulu asal bapak saya muda hidup dengan Ki Anam. Benar kan? Baiknya, kapan waktunya yang tepat? Ketika Romlah masuk ke seberang Rawatiwas, Gama bisa mengikutinya. Sisanya keselamatan Alda dan Jenab Budi yang urus. Keselamatan di rumah Dewi ada saya dan Mang Idim, sahut Ki Dudui. Aku yang mendengarkan ucapan Ki Dudui sama sekali tidak merasakan ketakutan. Apalagi tempat itu napak tilas Ki Langsa, buyutku sendiri. Malah membuatku tidak sabar menyelesaikan masalah ini. Urusan nyawa Jenab agar lepas dari Romlah bisa saya bantu. Asalkan Abah juga sebutkan dari mana saja kuburan-kuburan kepala-kepala itu di rumah Roma. Itu yang selama ini jadi tempat diam sosok penjaga Romlah di rumahnya, Bah, sahut Mang Idim. Bah Dewo seolah tidak percaya dengan ucapan Mang Idim dan terlihat sangat kaget bahwa semuanya tentang rumah Bu Romlah sudah sama-sama diketahui dari jarak yang cukup jauh. Mang Idim ini luar biasa. Padahal sebelumnya Budi sudah beberapa kali datang ke sana tanpa sepengetahuan Bah Dewo. Seharusnya Abah masih ingat Mang Idim. Boleh minta kertas dan bolpoin? Jawab Bah Dewo perlahan, dengan tatapan dan hisapan pada rokoknya seperti mengingat sesuatu. Budi langsung bergerak dengan cepat setelah Ki Dudui menunjuk ke arah lemari dalam ruangan tengah rumah. Pertemuan dan kejadian di rumah Alda maupun kemarin di kamar Dewi sudah bukan sosok asli manusia, Gama. Itu kiriman sosok-sosok dari sana. Nipiah tidak ingin berjumpa dengan Bu Romlah sebelum orang-orang yang mengganggu seperti kita beres terlebih dahulu. Apalagi sudah tahu siapa yang datangnya, ucap Ki Dudui menjelaskan. Membuatku semakin paham akan keadaan semuanya, bahwa keadaan semakin sulit karena berurusan dengan alam lain, bukan sekedar manusia biasa saja. Bah Dewo langsung menggambar dengan sangat cepat lokasi rumah Bu Romlah, termasuk di mana posisi kandang, leweng awi kolot, Rawatiwas, dan Talaga Mayit. Di sini Ki, letak paling berbahayanya. Pernah dengar dari Sobar dan selalu sesumbar, kepala manusia saja pernah dikuburnya dari sini. Pernah juga mengancam saya. Terlepas itu benar dan tidaknya, ucap Bah Dewo menuliskan huruf X di balik kandang peternakan, membuat aku langsung ingat langkah besar kemarin malam berhenti di tempat itu. Maaf, itu seperti gerbang. Aku yakin, Kek.
Sahutku merasakan hal lain dari situ. Lalu di mana lagi, Bah? Jawab Mang Idim. Dengan cepat beberapa huruf X lainnya menjadi pertanda dari peta rumah Bu Romlah. Sebanyak itu, Bah? Tanya Ki Dudui terheran-heran. Karena sudah lama, Ki. Maaf, ini yang hanya saya tahu. Jawab Bah Dewo. Setelah huruf X banyak sekali di denah rumah Bu Romlah. Ada yang kurang di sini. Semalam Sobar menggali lagi, dan tadi sudah datang ke toko Dewi. Tidak tahu apa lagi tujuannya, ucapku, menambahkan huruf X di dekat kamar Alda. Kalau benar, berarti nyawa Alda sudah berada di ujung ini, kan? Karena seperti Cena pernah berkata, kesembuhannya dulu 3 tahun yang lalu saja perlu tumbal seperti itu. Ini Alda sebaliknya, jawab Bah Dewo terbata-bata. Seharusnya sudah saya habisi, Kek. Sobar itu mempersulit kita, sahut Budi kembali kesal. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya saja, seperti sedang memikirkan sesuatu dalam isi pikirannya. Memang akad jiwa paling sulit, apalagi sudah menyatu tubuhnya dengan Nipia beserta peliharaannya itu. Apalagi bukan hanya Alda, sebelumnya ibunya sendiri yang bersetubuh secara sadar, bagian dari memenuhi untuk menggali batu mustika dan selendang hitamnya. Gama ini sudah tanggung, Gam. Letak semuanya kita sudah tahui, ucap Ki Dudui sambil membakar rokoknya. Padahal suasana siang hari dengan matahari yang sudah sejajar meninggi mengeluarkan cahaya panasnya, namun malah membuat suasana yang aku rasakan semakin tegang, mencekam. Gama pengen langsung bereskan saja semuanya, Kek. Hidup dan mati Alda bukan urusan kita lagi. Tapi semakin lama mustika itu berada di tangan Romlah, bakal membuatnya semakin gila. Kapan waktunya? Tolong segera diatur, Bah Dewo, jawabku dengan tegas. Namun ucapanku seperti sangat diremehkan oleh Bah Dewo yang seperti tidak percaya. Bah Dewo tidak harus percaya dengan ucapan anak muda seperti Gama. Tapi harusnya kejadian malam itu juga paham siapa yang menjaganya. Bawa saja Gama ke seberang Rawatiwas itu, Bah. Lagian mau tahu dari mana buyutnya berasal? Selain menghabisi Romlah dan Nipia, sahut Ki Dudui sambil tersenyum. Membuat raut wajah Bah Dewo terlihat menyetujui ucapan Ki Dudui barusan. Apalagi Budi dan Mang Idim sudah beberapa kali silih bergantian melihat goresan peta rumah Bu Romlah yang dibuat Bah Dewo. Jadikan saja itu patokan, Mang Idim. Karena sudah lama dan sudah tidak tahu lagi abah ini, mungkin lebih banyak lagi kepala-kepala yang terkuburnya, ucap Bah Dewo tiba-tiba. Malam ini Budi bawa kertas ini untuk memastikan semuanya di rumah Romlah. Kalau Bah Dewo berbohong, Jenab akan saya bawa kepalanya ke rumah ini. Saya tidak bercanda, Bah, sahut Budi tiba-tiba dengan penuh amarah. Baru saja aku akan menjawab ucapan Budi, terdengar handphone di dalam saku celanaku berbunyi dan getarannya terasa oleh kulit pahaku. Gama, di rumah ada tamu kepala pelontos menunggu di pos. Kata Mang Tahrim mau berjumpa dengan kamu. Dari ciri-ciri yang Ibu dan Teh Anggit sebutkan, mirip seperti Sobar. Tangannya penuh dengan luka sayatan dan jarinya memakai perban. Isi pesan dari Dewi aku baca perlahan dalam hati, membuat Ki Dudui, Mang Idim, Bah Dewo, dan Budi memperhatikan ke arahku. Siapa Gama? Tanya Ki Dudui dengan sangat cemas. Sobar, Kek. Ada di pos Mang Tahrim mencari aku, jawabku perlahan. Bahaya memang orang itu, sahut Bah Dewo tiba-tiba. Cepat pulang, Gam. Bawa Budi. Kalau berbuat aneh, ingat Budi, jangan kamu habisi di rumah Dewi ya. Di luar atau di jalanan saja, bentak Mang Idim. Bud, pastikan semuanya ya, ucap Ki Dudui terlihat sangat cemas. Seharusnya dari kemarin Mbak Idim berkata seperti ini. Sudah aku tunggu perintah untuk menghabisi Sobar, jawab Budi langsung berdiri. Bala bantuan, sebuah cerita masa lalu dari Bah Dewo, menambah kejelasan masalah pada keluarga Alda. Apalagi kesepakatan Bah Dewo yang ingin anaknya, Bi Jenab, selamat dan bisa lepas dari bayang-bayang Bu Romlah, sudah Gama ketahui dan setujui. Membuat Gama harus segera datang pada sebuah tempat
yang dahulu tempat Ki Langsamana muda hidup dan menetap bersama Ki Anam, tempat di mana mustika dan selendang itu sebelumnya terkubur dalam-dalam. Akankah kedatangan Gama pada tempat yang berada di seberang rawa tiwas itu bisa menyelesaikan masalahnya, membuat Alda selamat, ataukah Gama akan berhadapan langsung dengan Nipiyah dan Ibu Romlah di sana? Bagaimana dan seperti apa masa lalu dan penyelesaian dari Akaciwo ini? Semua akan terjawab sekarang, karena perjalanan Gama dan tentang Ki Langsamana akan segera diketahui bersama dalam Gerbang Gaib Tumbal Kepala. Sementara itu, tatapan kecemasan yang aku lihat dari Ki Dudui dan Mang Idim jelas tidak seperti biasanya. Walaupun anehnya, Mbah Dewo hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali, membuat aku merasakan sebuah keanehan lain pada Mbah Dewo. Walaupun sedari tadi sudah memberikan banyak informasi yang bahkan baru aku ketahui. Gam, maaf, semoga aku salah. Aku sedikit curiga kepada Mbah Dewo, apalagi sangat cemas kepada anaknya Cenap itu, ucap Budi tiba-tiba setelah duduk di depan mengendarai motor. Aku juga sama, Bud, tapi semoga tidak. Memang kecemasan orang tua kepada anaknya kadangkala sulit diterima akal, Bud. Apalagi kita tahu dan pernah dengar Cenap awal mulanya disembuhkan oleh Bu Romlah kan? Karena itu mungkin, Bud. Jawabku terus melihat handphone dan sudah mengirim pesan kepada Dewi bahwa aku sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah. Kalaupun bertindak aneh, tidak akan sulit mengejar dan menghabisi Mbah Dewo. Tidak peduli siapapun yang mempersulit dalam masalah ini, mati, ucap Budi semakin kencang mengendarai motor. Apalagi Sobar sudah menunggu aku di rumah. Tidak segampang itu juga, Bud. Kamu pikir nyawa seseorang mainan apa? Jawabku menepuk pundak Budi. Romlah juga sama seperti itu, bahkan lebih keji, Gam. Jawab Budi perlahan, tetap dengan prinsip apa yang diyakininya. Aku hanya tersenyum saja mendengarkan ucapan Budi yang masih bisa menjawab. Walaupun aku sangat tahu betul seperti apa orang ini dan sudah bisa memakluminya. Sementara itu sudah hampir setengah perjalanan menuju rumah. Bahkan tidak ada lagi balasan pesan dari Dewi maupun Teh Anggit. Sementara hari benar-benar panas. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Malahan masuk sebuah pesan dari Mang Idim, membuatku langsung membacanya dengan perlahan. Sementara motor melaju semakin kencang. Jangan terlalu cemas soal Mbah Dewo. Kakek dan Amang sudah pastikan. Anggap saja hanya dia yang tahu dan akan membawa Gama Krawati was kembali. Sisanya urusan belakangan. Bereskan dulu, Sobar. Ternyata Mang Idim juga punya pikiran yang sama dengan aku dan Budi, ucapku. Tiba-tiba motor yang Budi kendarai menepi ke arah pinggir jalan begitu saja. Padahal gerbang rumah sudah aku lihat jelas. Bud, kenapa berhenti? Tanyaku heran, karena sangat tiba-tiba. Aku lebih baik tidak berjumpa dengan Sobar secepat ini. Aku tunggu di sini saja. Kalau semuanya semakin aneh, aku masuk ke dalam rumah. Jawab Budi langsung memperhatikan keadaan. Aku langsung menunjukkan pesan yang dikirim Mang Idim kepada Budi. Benar, pikiranku sudah mengarah ke hal yang sama. Sudah, Gama, cepat temui dulu Sobar, ucap Budi, langsung berjalan menyeberang. Berjalan dengan cepat ke arah rumah melalui samping jalan. Dengan cepat aku mengendarai motor. Terlihat gerbang bahkan belum ditutup rapat sama sekali. Namun ketika melihat ke arah parkiran, hanya terdapat mobil Teh Anggit saja dan motor yang biasa Mang Tahrim gunakan sehari-hari. Mana Sobar? Tidak mungkin langsung masuk ke dalam rumah. Ucapku perlahan membuka gerbang. Walaupun dari kejauhan sudah terlihat Mang Tahrim berjalan cepat ke arahku dari arah rumah. Maaf Pak Gama, buka gerbangnya sendirian, ucap Mang Tahrim sambil mengatur nafasnya. Kamu yang mencari saya mana, Mang? Jawabku terus saja memperhatikan sekitar. Barusan tidak lama pergi lagi. Orangnya aneh, seperti bekas bertengkar, banyak luka dan perban di jarinya, Pak. Ibu dan Teh Anggit sampai ketakutan. Jawab Mang Tahrim menjelaskan sambil duduk di sebelahku. Dia tanya apa lagi, Mang? Tanyaku semakin penasaran. Walaupun sudah terlihat Teh Anggit keluar rumah untuk melihat keberadaanku, kemudian masuk kembali. Aneh pokoknya, Pak. Malah tanya-tanya Pak Gama berasal dari mana.
tapi kayaknya ketakutan sekali. Mana orang yang antarnya juga sama di bagian kakinya pakai perban? Jawab Mang Tahrim semakin menunjukkan sikap herannya. Membuat aku yakin bahwa itu benar adanya Sobar dan anak buahnya yang pernah aku temui di belakang rumah Bu Romlah. Katanya nanti sore atau malam mau kesini lagi, Pak. Ada hal penting mau berjumpa dengan Pak Gama. Sekarang mau ke rumah sakit dulu, cek jahitan di lukanya. Memangnya siapa orang yang kepalanya pelontos itu, Pak? Tanya Mang Tahrim yang sekarang semakin penasaran. Belum sempat aku menjawab ucapan Mang Tahrim, aku melihat Teh Anggit keluar dari rumah dengan membawa 2 koper dan diikuti oleh Ibu Mulyani. Ibu dan Teh Anggit katanya mau pada pergi, Pak. Jawab Mang Tahrim tiba-tiba, membuatku langsung berjalan dengan cepat ke arah mobil Teh Anggit. Bu, mau kemana? Tanyaku sangat cemas. Apalagi melihat raut wajah Ibu Mulyani masih pucat. Sementara ibu mau Teteh ajak tinggal dulu di rumah Wahyu, Gam. Kasihan, setiap hari sejak masalah Alda itu, ibu terlihat cemas terus-menerus. Mungkin masa lalu kejadian itu takut terulang saja, sahut Teh Anggit sambil membuka pintu tengah mobil. Bereskan dulu saja dengan keluarga Alda ya, Gam. Ibu benar-benar takut, Gam. Lagian Wahyu sudah dengar juga semua masalahnya. Ibu sudah cerita dan menawarkan untuk sementara tinggal di sana. Ini sekalian mau pamit kepada Dewi juga. Titip Teh Lasmi ya, Gam. Jawab Bu Mulyani sambil memegang tanganku dengan erat. Maafkan Gama, Bu. Keadaannya jadi seperti ini. Ucapku merasa bersalah, sehingga membuat Ibu Mulyani harus pergi siang ini juga. Ibu Mulyani hanya menganggukkan kepalanya saja. Sambil perlahan aku tutup pintu mobilnya. Teh, kalau ada apa-apa kabari Gama secepatnya ya, ucapku perlahan. Malam ini juga Teteh sampai tidak akan lama. Sekalian Wahyu tidak dapat cuti libur juga, Gam. Selesaikan secepatnya, Gam, urusan Alda. Sama jaga Dewi ya, jawab Teh Anggit langsung masuk ke dalam mobil. Melepas kepergian Ibu Mulyani dan Teh Anggit siang ini membuat aku merasa bersalah. Namun aku juga merasa tenang. Walaupun fokus aku ke depannya akan terbagi untuk memastikan semuanya tidak mendapatkan dampak dari masalah ini. Mang Tahrim, nanti kalau tamu itu kembali sore, Amang boleh pulang saja. Atau tunggu saya pulang ya. Di rumah kan tidak ada orang. Istirahat saja nanti di rumah Amang ya. Kabari saja langsung ke saya ya, ucapku tiba-tiba sambil kembali menaiki motor untuk kembali ke toko. Walaupun Mang Tahrim terlihat bingung dengan ucapanku, hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan sudah terlihat dari kejauhan, Budi sudah kembali berdiri di tepi jalan, membuatku langsung berhenti. Ayo ke toko dulu, Bud. Nanti bawa saja motornya, ucapku tergesa-gesa. Mau kemana, Teh Anggit dengan ibu? Tanya Budi terlihat cemas. Segera aku menjelaskan kepergian ibu dan Teh Anggit menuju rumah Wahyu. Sekalian ikut menumpang karena terus-menerus dihantui rasa ketakutan akan masalah dengan Alda. Dan memberitahu Budi bahwa Sobar akan kembali ke rumah. Bahkan aku sudah menyuruh Mang Tahrim sore ini untuk pulang saja. Bagus, biar tidak ada saksi, Gam. Hal ini yang aku suka. Selalu paham akan keadaannya, sehingga jadi bebas nantinya, ucap Budi terdengar sangat senang dengan cara yang aku ambil. Dewi, malam ini juga aku suruh menginap di rumah Umi Esih. Penasaran juga Sobar mau apa datang ke rumah? Jawabku sedikit kesal karena membuat Ibu Mulyani dan Teh Anggit sampai memutuskan untuk pergi dari rumah. Kita selesaikan satu persatu malam ini, Gam, bisik Budi dekat sekali dengan telingaku. Sementara itu di sisi lain, jadi malam ini memastikan rumah Bu Romlah? Tanyaku tiba-tiba ketika kunci motor aku berikan kepada Budi karena baru saja sampai di depan toko. Sekalian bawa organ tubuh Sobar, mungkin lebih menarik, Gam. Jawab Budi langsung pergi begitu saja, membuatku hanya menggelengkan kepala saja mendengar ucapan Budi kali ini. Gam, untung kamu kesini. Tadi ibu sudah pamit. Ini ada penting, ucap Dewi tergesa-gesa sambil mundur dari mejanya menemui aku yang baru saja duduk. Apa, Wi? Jawabku penasaran. Barusan nomor Kang Ito telepon berkali-kali, kasih kabar kondisi Alda. Sekarang dari mulutnya terus-menerus mengeluarkan lendir putih, bahkan sudah tidak sadarkan diri. Kang Ito sudah ingin membawanya keluar dari rumah.
tapi dicegah sama Bu Romlah, bahkan sampai bertengkar. Yang lebih parah, ucap Dewi tiba-tiba, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lebih parahnya gimana? Tanyaku semakin cemas. Aku dengar teriakan-teriakan Alda Gam ketika telepon dengan Kang Ito. Kayak bukan suara Alda lagi. Lalu Kang Ito bilang, setiap waktu maghrib, keadaan Alda semakin menjadi dari sebelumnya. Jawab Dewi, memegang tanganku dengan erat. Bah Dewo akan membawaku ke seberang rawa tiwas. Kuncinya di situ. Tapi malam ini, entah sore, Sober akan datang lagi. Malam ini juga kamu menginap dulu ya di rumah Umi Esi ya, Wi. Biar satu persatu aku selesaikan dulu. Biar Ibu dan Teh Anggi juga cepat kembali. Jawabku berusaha membuat Dewi tenang. Semakin memburuk ya Gam keadaannya? Tanya Dewi semakin penasaran. Ibunya Alda yang memperburuk ini, Wi. Sebentar lagi zuhur, gantian ya. Sudah semuanya akan baik-baik saja. Jawabku sambil berdiri, kemudian berkeliling toko hanya untuk memastikan keadaan. Apalagi aku yakin ibunya Alda juga sama tidak akan tinggal diam setelah semuanya seperti itu. Walaupun giliran aku sekarang membayangkan bagaimana keadaan Alda. Bukan hanya tumbal saja, biadab sekali ini, ucapku dalam hati semakin membayangkan Alda. Apalagi aku sudah mengetahui separuh jiwanya sudah hampir dipersembahkan oleh ibunya sendiri. Membuatku semakin dibuat tidak sabar untuk menyelesaikan permasalahan dengan Bu Romlah yang sudah memulai semua ini. Setelah dari siang sampai sore aku hanya membantu Dewi di toko. Tidak jarang di dalam hatiku terus saja membacakan doa dalam hati agar membuat aku tenang. Beberapa perlengkapan toko sudah Mang Ade dan pekerja lainnya dimasukkan kembali ke dalam, yang artinya tidak akan lama lagi toko akan segera tutup. Namun aku belum sama sekali menerima kabar dari Mang Tahrim. Assalamualaikum Mang Tahrim, ucapku di telepon karena ingin memastikan bahwa Sobar sudah datang atau belum. Waalaikumsalam Pak Gama. Tamu Bapak belum datang juga. Ini Amang sudah siap-siap buat pulang. Baiknya gimana ya Pak? Tanya Mang Tahrim. Tunggu aku sampai rumah dulu ya Mang. Ini mau ngantar Dewi ke rumah Umi. Tunggu dulu Mang, jawabku tergesa-gesa. Setelah mendengar jawaban dari Mang Tahrim yang paham akan perintahku, segera aku tutup telepon. Apalagi Dewi sudah memanggil aku berkali-kali. Itu ada Indra, anaknya Mang Idim di depan, nyari kamu Gam. Temui dulu, ucap Dewi sambil terus menghitung pemasukan toko hari ini, karena sudah semakin sore. Dengan cepat aku berjalan keluar toko. Sudah terlihat Indra yang sudah semakin besar saja perawakannya. Jauh berbeda ketika menjadi penjaga kos-kosan di rumah pemberian Teh Lasmi. Apalagi Indra salah satu saksi kejadian keji waktu itu. Bahkan perutnya harus mendapatkan sayatan benda tajam. Assalamualaikum Pak, ucap Indra sambil turun dari motornya dan langsung mencium punggung tanganku. Indra, sudah besar sekali badan kamu sekarang. Ada apa? Tumben sekali ini, tanyaku sambil menepuk pundak Indra berkali-kali. Iya Pak, maaf baru lagi datang ke toko. Ini disuruh Mbak Idim mengantarkan air ini. Katanya nanti kasih saja ke tamu Bapak. Barusan Mbak Idim tidak sempat kesini dulu, langsung ke rumah kakek Dudui Pak, bareng sama Budi. Tapi beda motor saja, jawab Indra sambil memberikan botol berisikan air minum. Oh baik, terima kasih Indra. Tuh sana, temui dulu Bu Dewi, ucapku, karena Dewi sudah berteriak memanggil nama Indra. Terlihat Indra menerima beberapa lembar uang yang diberikan Dewi. Walaupun aku tahu Indra sudah bisa menjual hasil anyaman rotanya sendiri di pasar, namun tetap saja Indra sudah aku anggap seperti adikku sendiri sampai saat ini. Setelah pergi begitu saja dan memastikan Mang Ade nantinya ada yang mengantarkan pulang, aku dan Dewi sudah berada di dalam perjalanan menuju rumah Umi Esi. Sepanjang jalanan sore ini, barulah Dewi paham akan rencanaku menerima Sobar di rumahnya, dan agar Dewi tidak terlibat bahkan bisa memastikan keadaan Umi Esi di rumah. Bilang saja aku buru-buru ya. Kalau keburu nanti aku juga nginap di sini, atau kamu aku ajak pulang malamnya, ya Wi? Apalagi besok aku harus sekolah juga, ucapku setelah mobil berhenti tepat di depan rumah Umi Esi. Iya Gam, hati-hati ya. Beri aku kabar terus.
Paling aku suruh Sidik nanti beli makanan saja, jawab Dewi langsung membuka pintu mobil. Lagi-lagi aku melihat raut wajah cemas yang berusaha Dewi tutupi, walaupun aku sebagai suaminya selalu merasakan hal itu. Sementara itu, aku terus saja berpikir dan menerka-nerka maksud tujuan Sobar yang akan datang ke rumah. Walaupun air pemberian dari Mang Idim sudah cukup menjadi bekal, apalagi nantinya di rumah hanya akan ada aku saja, membuatku bisa leluasa berbuat apapun. Dari kejauhan, di bawah sinar kuning sore yang sudah perlahan menunjukkan cahayanya itu, motor Mang Tahrim sudah terparkir di luar gerbang, membuat aku yakin Sobar belum datang. Mang Tahrim langsung membuka gerbang dengan tergesa-gesa ketika mobil semakin mendekat. "Gimana, Mang?" tanyaku tiba-tiba. "Sudah 2 kali Pak datang. Barusan terakhir katanya malam saja datang lagi," jawab Mang Tahrim. "Kenapa Mang tidak telepon saya, Mang?" jawabku sedikit heran. "Tadinya mau telepon Pak Gama, tapi yang kepala pelontos itu bilang jangan sampai mengganggu Pak Gama, takutnya lagi sibuk. Amang pulang nanti saja kalau tamu itu sudah datang, Pak. Biar Pak Gama bisa istirahat dulu di dalam rumah," jawab Mang Tahrim menjelaskan. Segera aku memarkirkan dengan rapih posisi mobil seperti biasanya. Bahkan aku sedikit cemas, belum mendapatkan kabar soal Budi, juga Mang Idim yang sekarang berada di rumah Ki Dudui bersama Bah Dewo. Aneh, seharusnya Sobar bukan orang yang seperti itu, ucapku sambil turun membawa botol yang sebelumnya Indra antarkan ke toko. Ketika pintu rumah perlahan aku buka, tiba-tiba kucing hitam sudah berlari dalam rumah ke arahku tidak biasanya. Seperti menyambutku, membuatku langsung kembali memastikan keadaan rumah untuk berkeliling. Bahkan setiap kamar yang berada di rumah ini aku pastikan, sampai ke halaman belakang ke arah kuburan dan pohon besar, juga musola, terus saja diikuti kucing hitam. Aman padahal semuanya, tapi aneh, ucapku sambil masuk ke dalam kamar dan menyimpan gelang gengge juga batu kecil ke dalam lemari. Apalagi adzan maghrib waktunya sudah berkumandang. Dari ibadah maghrib sampai menunaikan ibadah isya, terus saja kucing hitam berada di dekat aku yang duduk bersila di sebuah ruangan kerja. Walaupun beberapa kali bunyi dering handphone sudah terdengar sebuah pesan masuk. Setelah aku pastikan hanya dari Dewi yang memberikan kabar keadaan di rumah Umi Esi. "Pak Gama, Pak!" Tiba-tiba terdengar teriakan cukup kencang dari arah depan rumah, membuatku langsung berdiri dan membuka pintu kamar. "Mang, kenapa?" tanyaku sambil berjalan menghampiri Mang Tahrim. Tatapan kepalanya beberapa kali melihat ke depan. Itu tamunya sudah ada di depan. Apa sudah boleh Amang suruh masuk?" tanya Mang Tahrim terlihat ketakutan sekali. "Suruh masuk dan Amang pulang saja ya," jawabku, langsung berjalan ke arah meja makan. Karena sebelumnya sudah aku siapkan 1 gelas kosong. Lalu aku tuangkan air dalam botol pemberian Mang Idim ke dalamnya. Sebuah gelas yang aku ingat sama persis pernah dipakai Alda hari itu. Walaupun ada kecemasan karena belum ada kabar dari Budi dan Mang Idim, aku mencoba tenang karena tahu dengan siapa malam ini aku akan berhadapan. "Ini Sobar sudah di depan rumah, Mang," segera aku kirim pesan kepada Mang Idim sambil dengan cepat masuk ke dalam kamar untuk melepaskan sarung terlebih dahulu dan memasukkan gelang gengge juga batu kecil mustika ke dalam saku celanaku dengan tergesa-gesa. Walaupun anehnya, kucing hitam malah diam di bawah meja makan tanpa bergerak sedikit pun. "Silakan masuk, maaf harus menunggu lama, Kang," ucapku setelah melihat Sobar dan 1 anak buahnya duduk di kursi depan rumah. Padahal setengahnya pintu sudah terbuka. Lelaki yang beberapa waktu berhadapan denganku di kamar Alda kini sudah perlahan berdiri. Dengan luka di tangannya sudah terlihat mengering. Apalagi semakin jelas ketika jaket yang dikenakannya itu diberikan kepada anak buahnya. "Tidak apa-apa Gama, harusnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat kamu," jawab Sobar dengan suara khasnya yang berat. Apalagi sekarang terlihat jarinya masih dililit perban putih. Berjalan masuk ke dalam rumah, walaupun beberapa kali memperhatikan rumah dengan menggunakan mata sebelahnya itu. "Tidak apa-apa, silakan duduk Kang," jawabku sambil memberikan air minum yang sebelumnya sudah aku siapkan. Dengan terus saja membacakan doa di dalam hati. Apalagi sekarang Sobar terlihat berbeda dari sebelumnya. Walaupun anak buahnya terus saja matanya berkeliling memperhatikan rumah
sama seperti Sobar sebelumnya. Sobar tidak langsung berbicara seperti memikirkan sesuatu di dalam isi kepalanya, malah menarik nafasnya cukup dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Kedatangan saya malam ini tidak ada urusan apapun dengan keluarga Ibu Romlah. Kedatangan saya pribadi untuk bertemu dengan Gama, ucap Sobar dengan serius melihat ke arahku. Ucapan Sobar malam ini di luar dugaanku, walaupun aku tidak bisa langsung percaya kepada Sobar begitu saja. Kalaupun ia ada urusan dengan Bu Romlah, tidak apa-apa Kang. Sama halnya Kang Sobar menemui saya di sekolah waktu itu, di kamar Alda, dan sekarang di sini. Tidak ada bedanya, hanya berbeda waktu dan tempat saja, jawabku sambil tersenyum. Sobar terlihat sangat kaget dengan ucapanku. Posisi duduknya langsung bergerak tidak tenang. Minum saja dulu Kang, ucapku tiba-tiba terus saja menunggu Budi tiba. Walaupun tidak ada pertanda apapun, Sobar langsung meminum air di dalam gelas, bahkan hampir setengahnya. Ia habiskan, masuk ke dalam tenggorokan Sobar. Bahkan sekarang aku yang penasaran maksud dan tujuan air itu yang Mang Idim titipkan, membuat Sobar terlihat menahan sesuatu dari mulutnya. Dalam hitungan detik, tiba-tiba Sobar muntah. Bahkan muntahannya berupa lendir putih berkali-kali, mengeluarkan suara yang cukup keras, membuat anak buah Sobar langsung berdiri. Walaupun isyarat dari tangan Sobar agar anak buahnya itu tidak masuk ke dalam. Tidak apa-apa, muntahkan saja, jawabku perlahan. Kini menyaksikan dengan jelas, sama persis dengan muntahan Alda di atas kasurnya tempo hari. Ampun Gama, ampun, ucap Sobar terbata-bata, sambil terus mengeluarkan lendir putih yang kini berganti dengan darah, ketika cairan di dalam tenggorokannya mulai habis. Bahkan membuat anak buahnya yang melihat seperti sangat heran dengan kejadian cepat ini. Minum lagi saja Kang, habiskan, jawabku. Namun detak jantungku kini mulai tidak tenang melihat keadaan Sobar yang malah kebalikannya dari kecurigaanku datang malam ini. Setelah air minum di dalam gelas dihabiskan oleh Sobar, barulah darah yang keluar dari mulutnya mulai reda. Bahkan Sobar mengelap bagian mulutnya dengan menggunakan kaos yang menempel di bajunya. Benar kata Gama ketika bicara kepada saya di kamar Alda, jangan berurusan dengan Gama. Maaf, malam itu saya lancang, ucap Sobar perlahan. Kini malah membuka bajunya dengan perlahan menggunakan kedua tangannya, walaupun terlihat seperti menahan sakit. Kenapa harus dibuka bajunya? Bentakku tiba-tiba. Walaupun ketika melihat ke arah anak buah Sobar hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Sejak malam itu saya terus diteror oleh sosok yang saya tidak pahami Pak. Padahal bukan waktu sebentar saya ikut dengan Ibu Romlah. Bahkan mata saya juga sampai hilang sebelah akibat melawan ucapan Bu Romlah. Namun yang ini saya sudah tidak tahan. Lukanya susah sembuh Pak Gama, cakaran ini, ucap Sobar sambil berbalik badan menahan sakit, menunjukkan bagian punggungnya. Astagfirullah, ucapku dalam hati ketika melihat terdapat 3 cakaran kuku yang begitu dalam dan panjang di punggung Sobar. Bahkan cukup lama hingga bagian kulitnya yang mengelupas memperlihatkan daging merahnya. Ini sulit sekali disembuhkan. Sejak 2 malam terus saja sosok binatang besar itu menyerang saya. Malam itu di dalam kamar, setelah disuruh oleh Ibu Romlah, tolong Gama. Dalam mimpi saya beberapa kali menyebut nama Gama, tolong, ucap Sobar memelas di hadapanku sambil menahan rasa perihnya. Apalagi tiba-tiba angin masuk ke dalam rumah begitu saja, cukup kencang, mengenai tubuh Sobar yang langsung menahan nyeri. Namun tiba-tiba aku ingat sebuah galian kepala kambing yang dikerjakan Sobar dan Bik Jenab malam itu dari pesan masuk Kang Ito. Bahkan sudah dituliskan huruf X di kertas yang Mbah Dewo coretkan peta rumah Ibu Romlah. Setelah itu disuruh Ibu Romlah menggali tanah untuk mengubur kepala kambing. Apa kepala manusia Kang? Tanyaku tiba-tiba, membuat Sobar sangat terlihat kaget dan bergeser duduknya. Apalagi kucing hitam yang awalnya diam di bawah meja makan kini berjalan ke arahku. Tatapan Sobar langsung kaget, sangat ketakutan pada kucing hitam. Bahkan matanya sebelahnya itu terus saja melotot ke arah kucing hitam. Gam, ampun Gam, ucap Sobar sangat panik.
beberapa kali mengelap lagi cairan lendir putih yang menetes dari mulutnya. Pilihan untuk sembuh luka itu bukan perihal susah. Kalau kedatangan hanya soal itu salah, Kang. Kecuali Akang bicara soal Alda. Jawabku berusaha menekan Sobar agar berbicara banyak soal Ibu Romlah. Sobar langsung menganggukkan kepalanya berkali-kali, pertanda setuju dengan ucapanku. Asal saya sembuh, Gama. Walaupun saya yakin kedatangan malam ini akan diketahui Bu Romlah dan akan menjadi petaka untuk saya. Tapi ini sudah keputusan saya. Lelaki gondrong, binatang itu, dan mimpi beberapa malam lebih menakutkan. Bahkan menyebut nama Gama. Jawab Sobar benar-benar ketakutan. Namun tiba-tiba sekarang giliran anak buah Sobar yang sedang duduk di luar langsung berdiri, seperti sudah melihat sesuatu dari arah gerbang. Walaupun aku tidak yakin melihat Budi, karena tidak terdengar suara motornya masuk ke halaman parkir. Kang Sobar, Kang. Orang itu lagi, Kang. Ucap salah satu anak buah Sobar sambil berdiri dengan sangat ketakutan akan apa yang dilihatnya malam ini. Walaupun aku tidak yakin dengan apa yang dilihatnya itu, membuat Sobar langsung memakai cepat bajunya dengan panik. Walaupun aku tahu betul goresan kain bajunya akan bergesekan dengan luka cakaran di punggungnya, dan itu pasti sangat sakit sekali. Apalagi bagian kepala pelontosnya sedari tadi sudah mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Lelaki gondrong itu akan datang di kemudian malam ke rumah Bu Romlah. Kalau Kang Sobar bisa membantunya, luka dan segala apapun yang Kang Sobar takutkan akan aman. Kalaupun tidak, Akang tahu kedepannya seperti apa. Ucapku tiba-tiba karena teringat rencana Budi yang akan memastikan galian tumbal di seluruh rumah Bu Romlah. Ketika nantinya aku akan masuk ke dalam leweng seberang dari rawat tiwas. Bisa, sangat bisa, Gama. Tolong jangan sampai saya harus kehilangan jari saya. Bola mata saya sudah cukup membuat buta sebelah. Karena buta juga akan apa yang telah dijanjikan Ibu Romlah. Tolong, ucap Sobar tergesa-gesa sambil berdiri bahkan menginjak sendiri lendir bekas muntahannya sendiri. Kita lihat saja nanti, Kang. Jawabku perlahan, mengikuti langkah Kang Sobar yang berjalan keluar sangat ketakutan. Apalagi kucing hitam terus mengikuti langkahku. Walaupun sekarang gelang gengge di dalam saku celanaku terasa sangat dingin sekali. Ayo, Kang, bahaya. Ayo, Kang, ucap anak buah Sobar. Semakin panik berjalan terlebih dahulu menuju motornya yang terparkir depan gerbang. Membuat Sobar melihat kembali ke arahku dengan sangat ketakutan. Bahkan aku tidak menyangka kedatangannya malam ini mempunyai tujuan lain. Walaupun aku sangat kaget pada luka yang begitu dalam di punggungnya itu. Walaupun aku tahu betul ulah siapa lagi kalau bukan kucing hitam yang sekarang sedang berada tepat di sebelah kaki kananku. Aku terus saja memperhatikan Sobar. Dan anak buahnya benar-benar sangat ketakutan melihat ke arahku berdiri. Ketika lampu motornya menyala dan dengan cepat keluar gerbang, tiba-tiba ada cahaya motor lain di belakangnya yang mengikuti, melintas begitu saja di depan gerbang. Bahkan aku sangat ingat betul dengan motor yang digunakannya. Apalagi rambut panjangnya itu bergerak terkena angin. Celaka, itu Budi. Dan benar barusan anak buah Sobar melihat Budi, ucapku sambil menggelengkan kepala. Walaupun tidak aneh dengan kedatangan Budi dengan caranya itu. Sambil membersihkan bekas muntahan Sobar yang kini mengeluarkan bau yang sama ketika berada di kamar Alda, membuatku yakin bahwa Sobar masih dalam perintah dan bayang-bayang Bu Romlah. Karena aku paham betul, tidak mudah lepas dari perjanjian yang sudah Sobar katakan. Apalagi itu sudah mengikat sampai harus kehilangan sebelah matanya. Walaupun sosok Budi dan cakaran pada tubuhnya jauh lebih menakutkan, membuat Sobar tidak punya banyak pilihan dalam keputusan yang sudah diambilnya itu. Bahkan dalam waktu yang tidak sebentar, harusnya setimpal dengan rasa sakit yang Alda rasakan saat ini, ucapku dalam hati. Membuang sedikit kecemasan akan apa yang Budi lakukan setelah mengikuti laju motor yang Sobar kendarai bersama anak buahnya itu. Baru saja aku akan menutup pintu kembali, tiba-tiba sebuah dering telepon yang berada di dalam saku celanaku berbunyi berkali-kali.
bersamaan dengan terasa semakin dingin gelang gengge yang berada di dalam saku celanaku. Apalagi tidak biasanya juga, kini kucing hitam mengelilingi bagian kakiku, berputar-putar begitu saja. Walaupun ketika aku usap, kepalanya langsung terdiam. "Ada apa, Dewi? Tumben telepon?" Ucapku langsung mengangkat panggilan dari Dewi. "Gam, gimana sobar? Ini Kang Ito sudah kirim pesan lagi. Alda semakin parah, Gam. Sekarang bahkan kamarnya dikunci oleh ibunya, dan Kang Ito juga tidak bisa berbuat apapun. Apalagi Bi Jenab mengancam akan menghabisi Alda kalau Kang Ito tidak menuruti kata Bi Jenab," ucap Dewi sangat panik. "Wi, tenang Wi. Mana nomor Kang Ito? Kasih ke aku," jawabku dengan semakin cemas. Dewi dengan cepat menyebutkan nomor Kang Ito yang langsung aku ketik. "Gam, ini semakin bahaya, kasihan Alda. Aku makin bingung. Ternyata Kang Ito sudah meminta tolong Rina untuk menghubungi aku. Jadi Rina sekarang tahu. Bahkan Rina sudah jalan menuju rumah Umi Esih. Aku bingung, Gam. Gimana ini bilang ke Rina?" tanya Dewi semakin panik. "Ceritakan saja semuanya. Bilang Rina jangan ikut campur. Takut berdampak pada suaminya lagi seperti dulu," jawabku terus saja memberikan kalimat agar Dewi tenang dan memberi waktu untuk aku telepon Kang Ito sambil menunggu Budi kembali. Walaupun pasti tengah malam nanti akan kembalinya. "Pantas saja kamu ini tidak bisa diam, tumben," ucapku memangkuk kucing hitam sambil duduk di kursi depan rumah. Sementara panggilan langsung aku lakukan pada nomor Kang Ito. "Halo, siapa?" ucap Kang Ito dengan suara yang lemas, menerima panggilan masuk dari aku. "Assalamualaikum, ini Gama, Kang. Akang di mana sekarang posisinya?" tanyaku mencoba jauh lebih tenang. Walaupun tiba-tiba terdengar sebuah benturan seperti benda keras mengenai kayu. "Alhamdulillah, Pak Gama. Ini saya di dapur, barusan suara dari pintu Alda, Pak. Saya bingung harus bagaimana ini," jawab Kang Ito dengan kencang. Tenang. Jangan sampai Akang ketahuan sama Bi Jenab. Dengarkan saya, Kang," ucapku agar membuat Kang Ito jauh lebih tenang. Apalagi malam sudah semakin larut. Baik Pak Gama, gimana?" jawab Kang Ito terdengar suaranya melangkah. Walaupun kini aku mendengar sebuah teriakan suara Alda yang sangat kencang berkali-kali, merasakan bahwa keadaan di rumahnya semakin mencekam. Ini sulit, tapi harus. Ambil cangkul, gali kembali tunggal kepala yang Akang lihat malam itu di samping kamar Alda. Buang ke rawa tiwas. Jangan sampai ketahuan siapapun. Ikuti saja ucapanku, Kang. Hanya itu caranya, jawabku perlahan menjelaskan agar Kang Ito langsung paham. "Pak Gama, saya yakin ibu juga barusan pergi ke sana. Apa tidak?" ucap Kang Ito sangat ketakutan. Walaupun sekarang terdengar Kang Ito seperti sedang melangkah ke arah belakang rumah karena terdengar suara kambing-kambing yang sangat berisik sekali. Tidak ada pilihan Kang Ito daripada kondisi Alda semakin parah. Secepatnya doakan saya akan selesaikan semuanya. Ikhlas dan percaya bahwa semuanya lebih besar dari pencipta, Kang. Secepatnya beri aku kabar baik, ataupun sebaliknya, ucapku berusaha jauh lebih tenang. Baik Pak, baik. Ini Alda sudah semakin parah. Gedor-gedor pintu kamarnya. Semakin keras sekali, saya tidak tega, jawab Kang Ito sambil menutup telepon. Dan aku yakin Kang Ito bakalan melakukan hal yang aku perintahkan. Walaupun aku langsung menyimpan handphone di atas meja, membayangkan apa yang akan dilakukan Kang Ito. Namun tidak ada pilihan, karena tumbal itulah yang sengaja Bu Romlah persembahkan untuk penunggu rawat tiwas, menjaga Alda dari kedatanganku. Yang lebih parah lagi, perasaanku berkata, Bu Romlah akan melakukan hal gila lainnya yang tidak masuk, agar Alda tidak bisa aku selamatkan dari persembahannya daripada akad jiwa bersama makhluk yang sudah bersetubuh dengannya. Kalau Budi bisa berhasil membuat Sobar menjadi apapun malam ini, kedatanganku sampai ke seberang rawat tiwas dan tumbal-tumbal di sekeliling rumah Bu Romlah akan semakin mudah diketahui. Ucapku perlahan, walaupun belum tahu kedepannya hal buruk apa yang akan terjadi. Apalagi sekarang semua pikiranku terbagi-bagi antara keadaan Dewi yang harus menerima tamu Rina dan Mbah Dewo yang akan mengantarkan aku.
Rina sudah ada di rumah bersama suaminya. Apa aku pulang saja bareng Rina? Sebuah pesan masuk dari Dewi aku baca. Jangan dulu, Wi. Takutnya malam ini juga aku harus pergi, Wi. Besok kalau aku belum pulang, urus dulu ke sekolah buat alasan semasuk akal mungkin ya, Wi. Segera aku balas pesan Dewi dengan cepat. Apalagi ketika melihat jam di handphone, sudah pukul 21 lebih malam ini. Karena aku sudah tidak bisa bergerak apapun, hanya menunggu Budi kembali dan mendapatkan kabar dari Kang Ito akan keadaan Alda. Aku hanya membereskan rumah dan kembali memastikan semuanya aman. Walaupun sisanya aku kembali duduk bersila di kamar ruangan kerja dengan pintu yang sengaja aku buka bersama kucing hitam yang terus saja tidak mau jauh dariku. Sementara itu, sudah hampir 3 jam lebih aku menunggu kabar. Hanya kembali pesan Dewi yang masuk memastikan Rina sudah kembali dan keadaan jauh lebih bisa Dewi kendalikan. Memberikan penjelasan kepada Rina, sahabat dekatnya Alda juga. Walaupun Rina tidak menyangka bahwa Alda menerima nasib dalam hidupnya separah ini. Walaupun aku semakin yakin, tujuan Bu Romlah bukan lagi menyerang keluargaku setelah kedatangan Sobar. Namun ingin secepatnya Alda berada di tangan Nipia. Tidur dulu saja malam ini di rumah Umi ya. Aku masih menunggu kabar Budi dan Mang Idim, Wi. Doakan semuanya lancar dan selamat. Keadaannya jauh semakin memburuk. Balas pesan kepada Dewi. Walaupun aku langsung dibuat kaget ada suara langkah yang mendekat ke arah kamar di mana aku sedang bersila. Langkah kaki manusia tepatnya. Aku dengarkan perlahan. Langkah itu mendekat. Siapa? Teriakku cukup kencang sambil berbalik badan dalam tetap bersila. Budi, Gam, maaf. Jawab suara Budi, langsung menunduk dan bersila di luar pintu kamar, membuatku merasa lega dan langsung berdiri. Masuk, Bud, kesini. Gimana? Kamu bisa masuk rumah? Ucapku membuka semakin lebar pintu kamar. Seperti biasa, Gam, ada caranya. Aku kotor, Gam, penuh dengan keringat juga. Hanya ingin mengantar ini, ucap Budi sambil memberikan robekan baju. Membuatku berjalan keluar kamar, membangunkan badan Budi terlebih dahulu. Bud, ini kan warna kain baju yang dikenakan Sobar. Jangan bilang... Ucapku kaget dan tidak percaya dengan kain yang sekarang aku pegang. Lihat saja, Gam. Pisau yang ada di balik kain ini masih bersih, bahkan tidak keluar sama sekali dari balik punggung aku. Sobar sepertinya ada yang menghabisi di jalanan gelap sebelum sampai ke kampung Sekalananggor. Cuman belum bisa aku pastikan, Gam. Bisa jadi kiriman Romlah. Apalagi sekarang sedang melakukan kembali ritual tanpa Sobar, memanggil Nipiah di tepi rawa tiwas. Jawab Budi menjelaskan sambil mengikuti langkahku untuk duduk di kursi meja makan. Ucapan Budi sesuai dengan sebelumnya yang Kang Ito katakan tentang kepergian Bu Romlah menuju rawa tiwas. Walaupun anehnya, kepergian Budi berselisih 1 jam dari biasanya aku pergi ke kampung Sakalananggor itu. Harusnya Sobar jangan mati dulu sebelum membantu kamu, Bud. Ucapku perlahan sambil melihat Budi yang sedang membakar rokoknya. Benar, 2 bajingan Mbah Dewo dan Sobar seharusnya menanggung 2 balasan. Akibat membantu Romlah itu wajib merasakan sakitnya seperti Alda, jawab Budi. Sedikit membuatku kaget karena tetap mempunyai pandangan berbeda pada sosok Mbah Dewo. Katakan apa yang membuat kamu masih kesal kepada Mbah Dewo, Bud? Apa soal bapaknya Jenab yang ingin anaknya selamat? Tanyaku semakin penasaran. Tujuan kita hanya Alda. Bahkan untuk kamu tahu, tapak tilas Kilangsa di sana. Perihal itu, dengar, Gam, sengaja aku selamatkan Mbah Dewo. Maaf kita taruhan saja. Seperti apa nantinya Mbah Dewo? Ki Dudu yang bilang, apa dia akan mengantarkan kamu ke seberang rawa tiwas atau punya tujuan lain? Mang Idim sudah pastikan kepadaku, sore besok aku suruh mengikuti kepergian kamu. Sebelum berkunjung nantinya, aku kembali memastikan mencabut semua tumbal di rumah Alda ketika kamu masuk ke dalam leweng sabrang rawa tiwas. Maaf, Gam, bukan mengajari. Aku hanya memberitahu sebelum kakek Dudu yang bicara. Besok, selepas waktu sore berakhir dan malam akan datang, kamu harus segera di sana. Ucap Budi perlahan menjelaskan, membuatku kaget dengan ucapan yang keluar dari mulut Budi.
walaupun perkataannya itu jelas mempunyai alasan. Bud, jangan bilang Mbah Dewo salah satu yang berperan juga pada akad jiwa Bu Romlah pada sosok dari Nipia, tanyaku semakin cemas. Apalagi sudah masuk pesan dari Kang Ito. Salah satu orang yang tidak percaya Meong Hidden itu bisa bersama kamu. Sesekali suruh merasakan. Cakarannya kena lehernya saja, Gam. Kalau keterlaluan, aneh saja. Menghargai Ki Langsa dan Tauki Aman, tapi pada keturunannya tidak percaya. Adab berdiri di atas ilmu. Itu yang aku tahu, Gam. Ucap Budi sambil menunduk karena kucing hitam yang Budi katakan kembali berjalan ke arahku. Benar, Bud. Aku perlu hati-hati soal Mbah Dewo, jawabku sambil membaca pesan dari Kang Ito. Galian tumbalnya tidak diketahui ibu. Ibu keburu kembali menggunakan rakit bambu dari seberang rawa tiwas Pagama sebelum aku berhasil membuangnya ke rawa tiwas. Namun Alda sekarang sudah tidak seperti barusan setelah kamarnya dibuka ibu. Ini saya sedang bersama Alda di kamarnya. Isi pesan dari Kang Ito aku berikan juga kepada Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepadaku. Hanya besok kesempatan Romlah masuk ke seberang leweng itu, Gam. Percaya akan sulit, apalagi keadaannya seperti ini. Nipiah juga bakalan menolak persembahannya belum dalam keadaan aman. Apalagi Alda persembahannya itu terus kita ganggu. Romlah akan semakin kesal. Habisi saja besok, ucap Budi perlahan. Mematikan rokoknya, lalu berjalan ke arah kamar mandi yang terdapat musola. Membuat aku tahu apa yang akan besok aku lakukan untuk berjalan bersama Mbah Dewo. Apalagi hal baru lainnya masuk ke dalam pikiranku. Bahkan aku sudah mengerti besok yang akan terjadi seperti apa. Walaupun caraku dan Budi jauh berbeda, tidak semuanya harus selesai dengan kata habisi. Baik, Kang, besok sebelum dan sehabis maghrib jaga Alda jauh lebih ketat. Bila perlu singkirkan saja Bi Jenab. Ingat, itu istri sah Kang Ito. Jaga. Segera aku kirim balasan pesan kepada Kang Ito. Menyalakan sedikit api untuk membangkitkan nyali Kang Ito agar mempermudah langkah esok hari yang akan dilakukan Budi. Sepanjang malam sampai pagi tiba terus saja pikiranku memikirkan banyak hal. Apalagi ini baru di mana sudah hampir 1 minggu lebih keadaan Alda belum membaik sama sekali. Walaupun beberapa orang sudah menunjukkan dirinya yang sebenarnya, terutama orang-orang Ibu Romlah, membuatku sedikit banyaknya memahami kenapa akad jiwa itu dilakukannya. Walaupun dengan alasan yang belum jelas, karena aku belum berjumpa dengan Bu Romlah, bahkan Nipiah dalang dari semua ini secara langsung. Budi sepagi ini bahkan sudah tidak ada di rumah. Malah Mang Tahrim yang sudah terlihat menyirami tanaman-tanaman di sekeliling. Bahkan aku juga belum mendapatkan kabar dari Teh Anggit dan Ibu Mulyani. Berangkat saja ke sekolah. Nanti aku ke toko diantarkan Nandang, Gam. Simpan mobil di toko. Ibu dan Teh Anggit juga dalam keadaan aman-aman saja di rumah dinas Kang Wahyu. Sebuah pesan dari Dewi sudah aku baca, membuat perasaanku menjadi tenang. Semalam Budi benar-benar menginap di sini, ucapku sambil membereskan sofa di ruang depan. Walaupun aku merasa Budi berjaga sampai pagi tiba. Dengan cepat setelah waktu subuh berlalu dan cahaya pagi sudah hadir bersama kehangatannya, aku menyiapkan segala persiapan untuk kembali mengajar. Walaupun pikiranku masih saja berada di kampung Sakalananggor, tepatnya di rumah Alda. Berangkat, Pak. Gimana tamu semalam? Tanya Mang Tahrim ketika beres mengelap motor yang akan aku gunakan pagi ini. Apalagi aku sudah berpakaian rapi. Oh itu, sudah Pak. Ada perlu saja, jawabku sambil kembali teringat bagaimana ketakutan Sobar akan apa yang sudah dialaminya itu. Sejak kapan Pak Gama ini punya teman kayak preman begitu, Pak? Mana banyak bekas lukanya juga, ucap Mang Tahrim dengan heran. Bapak ikut dengan saya bawa motor ke toko. Saya bawa mobil, nanti Dewi ke toko, jawabku, agar Mang Tahrim tidak berpikiran semakin aneh pagi ini. Sementara itu, terlihat Mang Ade sudah membuka toko dan langsung membantu aku memarkirkan mobil di tempat biasanya. Sementara Mang Tahrim, setelah menyimpan motor, langsung diantarkan oleh pekerja toko lainnya menuju rumah kembali. Pak Gama, maaf mau tanya, saya ini penasaran. Soalnya berita sampai ramai ke pasar. Tadi subuh, pas Amang ngantar istri, juga dengar langsung kabar ini.
Ucap Mang Ade tiba-tiba sambil mendekat. Emangnya berita apa, Mang? Kok tumben? Jawabku sambil berjalan ke arah motor dan langsung menaikinya. Tempo hari maaf di notap agama kirim barang bahan bangunan ke rumah Ibu Romlah di kampung Sakalan Anggur kan ya, Pak? Ucap Mang Ade terlihat semakin penasaran sekali. Betul, Mang? Memangnya ada apa ya? Jawabku merasa ada sesuatu yang hal tidak beres. Iya, Pak. Orang-orang di pasar dengar kabar dari Talaga Cindek dekat Rawatiwas pagi tadi ada yang meninggal, yaitu warga kampung Sakalan Anggur. Katanya tumbal pesugihan Ibu Romlah yang kaya raya itu. Itu kan ibunya Alda ya yang pernah datang ke sini. Amang langsung ingat Pak Gama. Kabarnya bisa sampai ke pasar sini, padahal kan tempatnya juga jauh. Ucap Mang Ade menjelaskan, langsung membuatku terdiam. Apalagi mengetahui betul semalam Bu Romlah pergi ke Rawatiwas dari Kang Ito. Semakin memburuk keadaannya. Mau berapa banyak nyawa lagi yang hilang kalau benar ulah Bu Romlah? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Terima kasih Mas Teguh Falufi @QWERTY-PINK. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.